Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue to the other topic of our class. The last we talked about vocabulary, how to increase your vocabulary, and then how to understand the research paper. And today we will gonna talk about tenses. I'm sure that you will already know about grammar or tenses because you actually learned and when you was in junior high school maybe or on the elementary school. If you see many tenses, maybe there is until 16. Here I want to show you only not more than 19, maybe 11 to 12. We know that there are many tenses that we use in our daily using English, but when you are a very beginner, you have really don't understand what is tenses, and maybe you don't like English and you never learning English. I think it's impossible. You don't have to understand whole tenses and what is whole materials on the grammar. You don't have to understand that, but there is some trick. Maybe there is 4 to 6 tenses we usually using it on the paper. Here I think the first is surely present simple tense, and sometimes we do with perfect tense, and there is active or passive. We usually hear too for some modification. And what else? Past simple tense and the past future or past future continuous. It's not common, but it's okay, but it's not common use in the scientific paper. Sometimes it's okay. So if you really don't understand, you're really beginner, you can only learning about 2 to 3 tenses first. Jadi kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa, udah kayak males susah gitu ya, susah belajar bahasa Inggris, nggak tahu dari awal dari mana, nggak apa-apa, nggak bisa semua, nggak apa-apa. Sampai 11, 12 tenses atau 16, nggak apa-apa, nggak harus semua. Jadi mungkin yang dasar-dasar aja, present simple tense dulu. Belajar dari sini dulu karena ini adalah dasarnya. Kemudian biasanya yang dipakai simple tense, kemudian present perfect juga, past juga, dan dengan modifikasi aktif atau pasif. Nah, ini kita coba belajar satu aja dulu ya, dan benar-benar pahami itu. Ini saya ambil sumbernya dari ini. Bisa dicari di Google, basicenglishspeaking.com. Jadi kita akan belajar present simple tense. Coba saya besarin dulu dikit. Oke, semoga kelihatan. Kemudian coba kita belajar juga tentang adjective ya, adjective and preposition. Nah, ini yang pertama saya mau coba sharing dulu. Present simple tense. Kalau dari kata-katanya aja ya udah ada kata-kata
simple present tense itu berarti gimana kira-kira? Nah, kalau misalnya ini itu, kalau misalnya udah dibilang di sini ya, coba saya spotlight. Present itu apa kira-kira? Ya bentuk sekarang atau present gitu ya. Simple, berarti simple itu apa? Sederhana gitu. Jadi simple present tense itu adalah bentuk tenses yang sederhana. Jadi nanti kalau misalnya ada yang simple itu berarti sederhana. Kalau di sini kan ada apa ya? Simple, kemudian simple di sini juga. Di sini simple. Banyak ya, ada beberapa. Nah, itu sederhana. Jadi cara identifikasinya untuk membedakannya itu nanti gini ya. Ada present. Present itu berarti apa? Oke, yang terjadi di sekarang, masa kini gitu. Kemudian past itu apa? Past itu kan masa lampau. Future apa? Future itu adalah timeline-nya adalah masa depan gitu misalnya, atau waktu yang akan datang. Nah, ini kita pegang dulu ya, ini yang awal ini kita pegang dulu biar nggak bingung. Jadi simple apa, future apa, present apa. Nah, itu bisa dibedakan dari situ. Jadi jangan kacau membedakannya. Nah, kalau misalnya ini nanti present perfect, nah present perfect itu kayak gimana? Nah, untuk mungkin bisa dibahas lebih lanjut. Tetapi sekarang kita fokus yang mudah dulu. Present simple tense. Dari sini bisa kita tahu present simple tense itu berarti apa? Sesuatu yang terjadi apa? Sekarang atau masa kini, kemudian simple. Berarti simple itu memang bentuknya itu memang simple. Kemudian simple itu maksudnya gini ya, bukan yang kita misalnya biasa bicara simple gitu, bukan. Jadi yang dasar gitu loh, yang dasar. Oke, saya coba jelaskan di sini ya. Ini ganggu ya. Nah, dari sini present simple. Jadi kita belajar bentuk dasarnya. Nah, bentuknya itu seperti apa? Jadi bentuknya itu pasti ada positif, negatif, dan question. Positif ini ada apa? Sesuatu bentuk positifnya, kemudian bentuk negatifnya, dan bentuk pertanyaan. Nah, ini bisa dibedakan seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa? Subjek. Jadi kalau misalnya ini termasuk ya I, you, we, they, ini ada jamak atau tunggal. Nah, ini tuh adalah jamak. Kemudian yang kedua, yang sebelah sini, kolom sebelah sini tuh he, she, it, atau James. James ini contoh nama orang ya. Berarti kalau dia tuh apa? Tunggal atau jamak? Oke, tunggal. Berarti ada kita harus membedakan mana subjek yang jamak, mana yang subjek tunggal. Semua ya, semua dari semua tata bahasa itu secara umum kalau misalnya kita tuh mau membuat kalimat itu kan apa terdiri apa subjek, predikat, objek itu dari mana-mana. Dari bahasa Indonesia pun juga demikian, bahasa Inggris pun juga demikian. Nah, misalnya di sini kita harus identifikasi dulu mana subjeknya. Nah, kalau bahasa Inggris itu berarti subjek kalau plural itu beda, kalau singular itu beda, kalau jamak beda, kalau tunggal beda. Berarti kita harus tahu dulu. Contoh ya, ini ya, kalau misalnya I, you, we, they ini bisa dipilih salah satu, maksudnya atau itu ya. Berinfinitif. Apa? Berinfinitif itu jadi bentuk infinitif yang dasar. Jadi kan kalau misalnya kita melihat kan ada V1, V2, V3. Nah, itu kan ya. Nah, itu nanti kita belajar mungkin lebih lanjut. Tapi kalau misalnya go, kalau go verb one ya, kita lebih familiar dengan verb one. Nah, infinitifnya itu adalah go. Kemudian kalau V2 apa? Ya, when. Coba ya. Kalau misalnya kesusahan belajar, cari aja di Google tuh banyak loh. Tinggal kita itu
Ini ya bentuk irregular. Belum keklik. Oh, nggak bisa karena pakai spot lagi. Nggak. Oke, kembali ke sini dulu aja. Nah, to infinitive itu kita lebih familiar dengan verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kalau misalnya dia positif, itu adalah we atau I atau you. Nah, ini bisa dipakai we go to bed early. Kita ini juga ya yang go to bed itu kan dalam bahasa Indonesia kan kita tidur gitu aja kan ya. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya frase. Dan frase itu gimana caranya kita tahu? Ya kita harus sering mengenal atau sering mendengar dari kata-kata asli itu. Go to bed itu adalah frase. Jadi kita tidur lebih awal. Nah, kalau misalnya kita mau bicara saya mau tidur atau nah kayak gini. Jadi ya memang frasenya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya I want to sleep dengan we want to sleep dengan we go to bed itu beda. Memiliki arti yang berbeda, sedikit berbeda gitu ya, sedikit berbeda. Tetapi kalau misalnya kita orang Indonesia misalnya saya mau tidur, I want to sleep gitu misalnya ya. We want to sleep. Nah, kayak gini beda. Sedikit berbeda maknanya. Oke, kembali ke sini. We go to bed early. Ini go ini adalah bentuk dari infinitif. Tidak ditambahi apapun. Bare infinitif itu kayak gitu. Nggak ada penambahan apapun. Kata asli, murni gitu ya. Dari sananya. We go to bed early. Nah, kalau misalnya dia tunggal, kita verbnya itu ditambahi s atau es. S atau es itu juga tergantung ya, misalnya tergantung kondisinya. Nah, istilahnya ada yang bisa ditambah s, ada yang bisa ditambah dengan es, kayak gitu. Nah, misalnya di sini verb she goes to bed early. Dia ada tambahan es-nya. Kenapa? Dia pakai she atau James goes to bed early. Ini beda. Oke ya, bisa dipahami sampai sini paham saya kira ya. Jadi verb-nya yang diganti, bukan subjeknya. Ini kan subjek she. Ini juga subjek we. Yang diganti adalah verb-nya. Yang ini go, yang ini goes. Gitu. Nah, bentuk negatifnya bagaimana kalau bentuk negatif? Nah, kalau misalnya kita bentuk negatif berarti sama subjeknya plural di sini do not. Jadi ada tambahannya. Do not kemudian bare infinitive. Do not itu artinya don't. Apa namanya? Kayak lebih simpel gitu loh disederhanakan. They don't go to bed early. Mereka tidak tidur lebih cepat. Don't go to bed. Jadi kalau misalnya bentuk negatifnya adalah ditambahi don't. Do not. Ini ya kalau misalnya bentuk negatif. Nah, kalau misalnya singular gimana? James doesn't go to bed early. Jadi James doesn't go to bed early. James tidak tidur lebih awal. Doesn't. Nah, bisa dibedakan ya. Doesn't-nya. Jadi berinfinitifnya tetap. Ini kan tadi berubah ya ditambah es atau s. Nah, kalau yang ini berinfinitifnya tetap. Verb dasarnya tetap tidak berubah tetapi ditambahin doesn't. Kalau misalnya ini James-nya ya. Kemudian di sini don't gitu. Terus selanjutnya question. Gimana kalau question? Nah, question tinggal dibalik aja. Tadi kan pakai don't. Do-nya taruh di depan. Do, kemudian subjek, bare infinitive. Nah, ini ya, bare infinitive ini. Berarti kalau misalnya dia simple, nah bisa disimpulkan nih, berarti bare infinitifnya nggak berubah gitu. Nah, kalau plural, dia do they go to bed early? Apakah mereka tidur lebih awal? Apakah
Jadi kalau misalnya do atau does itu artinya apakah. Kemudian ini does she go to bed early, tinggal diganti aja yang tadi. Does-nya di tengah, di sini dipindah ke depan. Does she go to bed early gitu. Oke, paham ya? Mudah, ini sangat dasar dan sangat mudah, harusnya bisa. Nah, ternyata simple present itu punya kegunaan. Jadi nggak hanya oke, itu simple present itu. Nah, simple present itu adalah yang pertama kegunaannya to describe habits, timetables, repeated action or events. Jadi untuk menjelaskan suatu kebiasaan atau habit, timetable. Jadi sesuatu yang berulang-ulang, berangsur terus-menerus, benar-benar pada waktunya misalnya. Pada waktunya itu contoh ya. Misalnya sholat subuh di waktu subuh. Itu juga repeated action, timetable juga habit. Contoh itu ya. Ini kalau misalnya kita karena contohnya di sini she usually wake up to 6 o'clock. Nah, kita nggak mungkin nih kalau bangun jam 6 udah nggak mungkin, udah ketinggalan sholat subuh kalau di Indonesia. Karena ini adalah contohnya mungkin dari sana, jadi nggak apa-apa kita pakai aja. She usually wakes up at 6 o'clock. Nah, itu adalah kebiasaan yang dibangun berulang-ulang, habit repeated. Nah, itu kata kuncinya. Jadi sesuatu yang diulang-ulang, nah itu ini udah masuk ke present tense. Oke, paham ya? Jadi kalau misalnya kita misalnya woke up, nah itu nggak bisa. Karena apa? Karena presentnya verb-nya udah berubah. Di sini ya, kita identifikasi dulu. She, dia subjek. Usually ini apa? Keterangan ya. Usually itu keterangan. Kemudian wakes. Wakes ini adalah karena dia singular, she itu kan singular. Tapi dia tambahan es atau s di sini. Ketambahan es atau s sehingga dia berubah, nggak berinfinitif lagi, nggak kata kerja dasar tadi. Tapi kalau misalnya they usually wake up, nah nggak pakai s, at 6 o'clock. Oke, kayak gitu ya cara mengidentifikasinya. Oke, sebentar lanjut. Kemudian selanjutnya, to talk about general truth. General truth itu apa? Oh, general truth itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebenaran. Jadi sesuatu yang sudah kebenaran itu bagaimana? Contoh ya, rumput itu warnanya apa? Oh ya, kebanyakan tuh warnanya hijau, kayak gitu. Ups, coba bisa. Oke, bisa. Nah, misalnya di sini ya, sunrises, ini matahari ya, dia terbit di mana? Terbit di timur, terbenam di barat. Ini yang disebut dengan general truth. General truth itu seperti itu. Ada yang berubah. Gimana kalau misalnya istilahnya matahari sudah tidak terbit dari barat, misalnya. Maaf, sudah tidak terbit dari timur. Berarti ada sesuatu yang menyalahi general truth itu. Itu tidak kita bahas ya. Jadi sesuatu yang memang general truth itu masuk ke sini. Contoh, grass is green misalnya. Itu juga general truth juga. Jadi kalau misalnya sesuatu yang menjadi suatu fakta ilmiah yang sudah dibuktikan bertahun-tahun dan tidak salah, itu yang disebut dengan general truth. Ini ya, tadi ini sudah saya beri contoh. Kalau matahari contoh terbit dari timur, kemudian terbenam di barat. Nah, ini contohnya. The sun ini apa?
subject. Nah, ini mungkin the sun ini bisa dibicarakan lain waktu mungkin ya. Yang ini subjek, ini jelas subjek. Kemudian rises. Rises apa? Verb. In the example ini apa? Oke, keterangan. Jadi kalau misalnya rises di sini pakai apa? es atau es. Nah, di sini menunjukkan bahwa bare infinitive-nya itu kan rise ya. Nah, kalau rise nanti kalau misalnya karena dia itu singular, maka dia rises. Kayak gitu. Kayak the moon. Itu juga ini ya. The moon show off in the night. Itu juga suatu general truth. General truth itu harus pakai present. Nah, ini tuh yang biasanya menjadi kegalauan atau kesulitan ya kalau misalnya di dalam fakta ilmiah. Nah, kalau misalnya fakta ilmiah kan banyak gitu, banyak mana yang kita masukkan ke general truth, mana yang belum masuk ke pendapat kita. Nah, itu kalau udah advance itu nanti kebingungannya pasti ketemu di situ. Tapi kita belajar dulu ya, ini itu describe habit yang pertama, sesuatu yang berulang-ulang, nah itu termasuk di sini, kemudian general truth. Jadi ini dua. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini to give instruction or direction. Jadi misalnya kita itu orang nanya jalan, misalnya ya, kemudian kita jawabnya pakai nggak mungkin ya. Misalnya kita orang nanya jalan, kita bales pakai simple, misalnya simple pas. Berarti kalau misalnya orang nanya jalan kita bales simple pas, berarti kan jalan itu udah nggak dilakuin, maksudnya jalan itu udah nggak ada. Ya, coba ya. Jadi untuk misalnya give instruction atau mungkin direction-nya itu pakai simple present juga. Misalnya don't open that box, berarti don't itu kan jangan membuka kotak itu, throw it away. Buang aja atau taruh aja gitu. Taruh aja di situ, jangan dibuka. Nah, kayak gini itu adalah salah satu bentuk dari present tense. Don't open that box. Tapi ini masuk ke mana? Berarti itu kan imperatif ya, nggak masuk yang rule yang di atas. Yang rule atas tadi kan subjek, predicate, object. Maaf, positif, negatif, question. Kalau ini adalah imperatifnya. Ini contohnya, kemudian to talk something that fixed in the future. Jadi sesuatu yang pasti ya, is fixed in the future. Jadi kalau misalnya the bus leave at 6 p.m. hurry up. Jadi kalau misalnya ada orang mau nanya, besok itu jadwal bus yang lewat itu jam berapa ya kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya kita jawabnya itu, nah menggunakan present tense juga. The bus leaves at 6 p.m. Coba diidentifikasi. Kalau ini apa? The bus ini adalah subjek. Kemudian leaves, kenapa pakai es? Karena dia singular. Maka pakai es atau s. At 8 p.m. Oke, gitu. Gampang kan? Nah, signal word-nya apa? Jadi ada sesuatu yang menjadi tanda bahwa itu tuh simple present. Simple present, jadi kalau misalnya kita nggak usah mikir terlalu banyak-banyak misalnya. Biasanya ada always, usually, often, sometimes, seldom, never, every day, every week. Nah, ini tuh kan kenapa bisa dibuat kayak rumus cepatnya seperti ini misalnya ya. Karena apa? Karena di atas sudah ada apa? Sudah ada penjelasan bahwa itu adalah sesuatu tentang habit. Present tense itu adalah menjelaskan sesuatu tentang habit. Makanya tidak maksudnya udah kita tahu bahwa misalnya karena itu digunakan tiap hari, maka tidak heran ya. Tidak heran kalau misalnya
kata-katanya ini yang digunakan, always, usually, often, sometimes. Nah, ini tuh adalah bentuk dari kata-kata kebiasaan atau sesuatu yang terjadi every month, every year, on Sundays, after school, before school. Ini kan sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan pasti. Nah, jadi mungkin kalau yang di basic present tense ini tuh adalah sesuatu yang pasti-pasti kayak gitu. Oke, saya kira ini mudah ya, mudah dipahami.